Ya, bukan seperti itu. Anda berarti Nah, mentah-mentah menelan itu. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak nggih? Haji, alhamdulillah sehat walafiat. Niki lak nggih mboten wonten tanggane sing kabare kena corona ngono. Alhamdulillah Tidak ada. tidak ada. Lah nggih. Kalaupun ada ya nggak apa-apa. Lah nggih, yang viral di Mudah-mudahan WA itu kan apa segera jenenge? sembuh. Rumah sakit zona merah terus beberapa dokter Oke, katanya oke. sih gitu. Memang kita menjaga jarak dan sebagian memang kita Iya. jaga kesehatan terus ya. Jaga kesehatan, jaga hati, jaga keimanan. Nggih. Iya, kita langsung menjurus ini. Hari ini kita akan bahas zakat. Oke, Zakat ya. oke. Ngeten yang terlihat di masyarakat itu. Mungkin itu di kampung saya. Ngene. Pertanyaannya adalah, orang yang sudah memberikan zakat itu apa boleh menerima zakat? Ini konteksnya zakat fitrah. Zakat fitrah. Oke. Contohnya begini, misalkan siang harinya saya tuh misalkan diutus bapak waktu kecil dulu Iya, menyetorkan iya. beras ke musola Iya. sebagai panitia zakat. Nah ternyata malamnya itu takbiran diedarkan lagi berasnya. Terus saya juga dapat itu. Itu bagaimana mekanisme pembagian zakat ini seperti apa sih sebenarnya? Kok lek ngene ceritane lak ya mung tukar menukar beras, ijol-ijolan beras. Iya, iya, Nah iya. nggih. Pripun? Oke, terima kasih Pak Haji. Jadi konsep dalam zakat fitrah itu ada muzaki, orang yang membayarkan zakat, ada yang mustahiquz zakat, penerima zakat. Nah, di antara syaratnya muzaki itu dia terkena kewajiban zakat dengan catatan selain ya Islam, merdeka, dan juga punya sesuatu yang bisa dimakan, punya kecukupan makan dalam waktu 1 hari 1 malam, 24 jam pada mulai malam hari Idul Fitri sampai hari besoknya itu. Jadi selama 24 jam tanggal 1 Syawal itu loh, mulai malamnya itu punya kecukupan untuk makan dia dan sekeluarganya. Maka orang seperti ini sudah terkena kewajiban membayar zakat fitrah, Betul. baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya yang ditanggung nafkahnya. Jadi patokannya hanya itu. Dalam waktu rentang dalam 24 jam kok punya kecukupan untuk makannya, maka sudah terkena kewajiban membayar zakat fitrah. Artinya definisi miskin bagi pembayar zakat itu adalah yang tidak punya kebutuhan untuk makan dalam waktu itu 24 jam saja itu. Kok di waktu itu tidak cukup untuk biaya makannya, maka ini kategori miskin, tidak wajib. Tapi kalau ada, dianggap tidak miskin dan wajib membayar zakat. Ini konsep miskin dalam perspektif muzaki, orang yang membayar zakat, yang berkewajiban berzakat. Nah, sekarang dalam pembahasan tentang mustahiquz zakah, orang yang berhak mendapatkan zakat, itu diantaranya kan kita kenal ada golongan fakir, ada golongan miskin, dan lain-lainnya. Nah, kita fokus membandingkan pada istilah miskin di sini. Ternyata dalam konsep fikihnya, pengertian miskin untuk orang yang berhak menerima zakat, mustahiquz zakah, itu tidak sama dengan pengertian miskin dalam konteks muzaki tadi. Patokannya kalau orang yang bisa menerima zakat itu disebut miskin kalau dia dalam masa sebagian besar hidupnya, artinya untuk kira-kira mau diperkirakan dalam 1 bulan atau 1 tahun, ini rata-ratanya kecukupan atau tidak, itu baru disebut miskin. Kalau tidak mencukupi atau sangat pas-pasan itu disebut miskin, tapi kalau berlebih disebut tidak miskin. Artinya mengukur miskin itu tidak hanya dihitung dengan 1 hari, tapi dalam mayoritas masa hidupnya. Dan itu pun bukan hanya urusan makan.
kebutuhan hajat hidupnya, entah bahan pokok, makan, pakaian ataupun tempat tinggal, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain itu juga dipertimbangkan. Sekarang ini kan kebutuhan itu banyak sekali kebutuhan yang sudah tidak terhindarkan. Seperti jelas kalau makan, pakaian itu kan jelas. Seperti sekarang biaya listrik itu tidak bisa dihindari. Seperti uang jajan anak. Kalau kita kemana-mana perlu moda transportasi itu juga butuh biaya. Itu kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Itu juga termasuk hajat. Nah kalau penghasilannya itu rata-rata selama misalkan waktu tertentu, dihitung rata-ratanya per bulan atau per tahunnya masih mencukupi, itu maka tidak dianggap miskin. Tapi kalau pas-pasan atau bahkan kadang kurang, bahkan kalau punya tanggungan kadang belum tentu bisa membayar tanggungan, tagihan-tagihan dan sebagainya, maka ini sudah masuk kategori miskin. Artinya definisi miskin dalam orang yang membayar dan menerima itu beda, sehingga bisa saja dia dianggap kaya sehingga dalam waktu 1 hari itu dianggap kaya karena dia bisa memenuhi kebutuhan makannya sehari pada waktu Idul Fitri itu, sehingga dia berkewajiban membayar zakat. Tapi kalau diukur dia dalam masa hidup yang mayoritas masa hidupnya lebih sering ngempet, prihatin gitu artinya sebenarnya hanya sering buat kompromi. Sebenarnya butuh ini tapi ditahan, butuh ini ditahan, sehingga seperti itu. Akhirnya dikatakan orang seperti itu sebenarnya kurang gitu. Sebenarnya kurang. Kalau hitungannya kaya, itu ukurannya 1 hari itu berkemampuan untuk membayar zakat dalam 1 hari. Dalam perspektif 24 jam pembayar zakat. Dalam membayar ketentuan kewajiban membayar zakat itu seperti itu. Kalau dalam perspektif menerima zakat, itu dihitung 1 tahun. Pengertiannya miskin dan kaya itu menghitungnya tidak hanya urusan makan, juga tidak hanya menghitung 1 hari, tapi semua kebutuhan dan dalam ghalibi asrihi, ghalibi hayati. Artinya dalam kebanyakan masa hidupnya itu bagaimana kondisinya. Lebih sering ngempet, katakan begitu, lebih sering dia untuk menahan kebutuhannya karena tidak ada misalkan. Berarti apa yang terjadi di masyarakat itu ya sangat mungkin terjadi. Artinya dalam perspektif dia sebagai orang Islam yang terkena kewajiban bayar zakat fitrah bisa, karena dia memang ulah hanya untuk makan sehari waktu itu ada. Tapi entah besok harinya atau hari-hari berikutnya, dan juga lagi bukan hanya kebutuhan makan, kebutuhan yang lain juga kadang-kadang juga banyak orang yang masih mengkompromikan diri gitu ya. Sebenarnya butuh tapi karena ya sudahlah, karena tidak ada ya ditahan. Seperti itu kan kadang kondisinya ada. Dan pada saat itu ada kewajiban membayar zakat fitrah, dia memampukan diri di hari itu gitu ya berarti. Ya, dalam perspektif pokoknya bisa makan, terus dianggap dia orang mampu. Dianggap dia sebagai orang mampu. Pokoknya ukurannya hanya bisa kadar untuk makan sekeluarga selama sehari 24 jam itu ada, dia masuk kategori mampu dan wajib membayar zakat fitrah. Terus begini, perspektif pembayaran zakat fitrah itu ketika beras saya taruh di panitia zakat, selesai di situ. Dia ketika sudah naruh di situ kan dia nggak mikir ini mau dibagi kemana, benar ya? Ini yang perlu ini pembahasannya sebenarnya lainan walaupun bersambung ya. Ini tentang teknis, tentang teknis. Artinya dalam pengertian tadi kita sudah bisa pahami ya. Artinya mendefinisikan miskin dalam masalah orang Islam yang berkewajiban zakat fitrah itu seperti tadi. Tapi bagi mustahik definisi miskin itu berbeda definisinya. Artinya sehingga bisa saja saya juga membayar fitrah, tapi bisa juga saya menerima zakat fitrah itu. Dan memungkinkan beras yang jenengan setor tadi kembali lagi. Wah, beras tadi siang. Ya ini yang perlu kita kupas di sini. Iya. Nah, dengan catatan seperti itu. Gimana? Tidak boleh apa yang sudah disetorkan tadi itu kembali kepada
dirinya sendiri. Ini sebenarnya PR-nya bagi amil ataupun panitia penyelenggara zakat. Ini PR loh, PR banget ini. Kadang-kadang yang kurang diperhatikan seperti ini. Kalau dia harus bisa memanage betul bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu. Artinya zakat setoran dari A ini tidak boleh kembali lagi ke A lagi. Artinya harus di-manage bagaimana caranya. Oh, misalkan di setting dia membawai urusannya adalah 3 RT misalkan. Bagaimana dari 3 RT itu, oh ini setoran dari zakat dari warga RT sini. Nanti saya bagikan di RT 2-nya. Yang di RT 2 dibagikan di RT 3. RT 3 ini aman nanti. Nggak akan ada yang sampai kembali ke pembayarnya tadi. Tapi poinnya kan bukan cuma wujud berasnya. Maksudnya begini, misalkan kita berdua dari RT yang berbeda. Kita sama-sama mengeluarkan zakat. Terus nanti kita dibagi. Saya dapat beras jenengan dapat beras saya. Apa bedanya ini? Nah, artinya terus esensi zakat yang dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu lepas dari urusan tadi ya. Itu kemudian seperti apa? Kalau PR itu cuma hanya memutar beras saja. Artinya memutar pun juga orang miskin di RT sana, orang miskin begitu maksudnya. Itu kan ambil amannya supaya dia tidak panitia jangan sampai hasil beras ini tadi kembali ke orangnya. Oke. Bisa. Tapi ya tetap harus memilah-milah. Makanya PR-nya sebagai amil itu harus tahu. Benar-benar survei. Siapa saja orang yang berhak, siapa saja yang tidak berhak. Nggak bisa asal-asalan pokoknya dibagi gitu saja ya nggak bisa. Tapi kan yang kita lihat selama ini kan mungkin di beberapa tempat apakah masih seperti itu masih ada ya? Ya itu ya. Iya kan? Ini PR. Iya PR gitu lah. Sebenarnya menjadi ambil atau menjadi panitia itu memang sebenarnya bukan pekerjaan yang ringan. Itu suatu yang butuh skill, butuh ketelatenan juga untuk memilah-milah, mengkategorikan orang-orang yang layak, berhak, tidak menerima. Itu yang terutama yang paling kadang-kadang kurang menjadi perhatian. Jadi asal pokoknya dibagi rata. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Tapi nyata nih, itu kan teknis ya. Saya jenengan tadi juga bilang teknis itu. Kalau dari ini kan zakat termasuk rukun Islam kan, di satu sisi di persempit ya kita ngomong zakat fitrah tadi. Kita sudah setor, terlepas dari pembagian yang ya mungkin tadi masih diratakan itu, tapi zakat kita tetap sah kan? Sah. Oke. Cuma kita harapannya kan begini, misal kita amil gitu ya, atau panitia zakat berhasil mengumpulkan 100 atau 1 kintal atau 5 kintal. Sementara di wilayah kerja kita atau apa RT atau musyola kita tuh yang miskin, taruhlah setelah melalui telaah lama yang miskin yang berhak itu hanya 5 orang. Itu kan ya 5 kintal saja dibagi 5, itu kan 1 kintal, seterusnya. Gimana kalau begitu? Kalau teknisnya begini, kan asnaf itu ada 8 golongan. Ada fakir, ada miskin. Yang sebenarnya fakir miskin ini sebagian ulama menganggap sama saja. Fakir atau miskin itu beda istilah, tapi esensinya hampir sama. Cuman biasanya fakir itu lebih parah daripada miskin, biasanya begitu. Ada fakir, miskin, ada ghorim, ada mu'alaf, ada yang lain-lainnya ya. Sabilillah dan Ibnu Sabil dan yang lain-lainnya. Ada amil. Nah, ini prosedur cara membagi ini juga harus paham yang menjadi amil. Biasanya kalau siap menjadi amil harusnya memang sudah paham teknisnya. Teknis membaginya itu jadi di total dulu semuanya hasil dari pembayaran zakat. Misalkan terkumpul 1 ton beras. Ini kita ambil mudah misalkan semua beras. 1 ton beras. 1 ton beras ini kemudian terus dipilah. Ternyata dalam wilayah itu ditemukan ada 3 golongan. Misalkan ada ghorim, ada miskin, ada fakir, misalkan seperti itu. Ada 3 golongan. Nah, atau 4 lah biar penak ngitungnya. Ada 4 golongan. A, B, C, D. 1 ton ini lebih dulu harus dibagikan rata ke 4-nya. 1, 2, 3, 4.
per golongan mendapat bagian rata 4/4-nya. Jadi 250 kilo per asnaf. Teknisnya seperti itu. Kemudian di dalam golongan ini baru dihitung dibagi per personilnya. Misalkan yang asnaf A ada 10 orang, asnaf B ada 3 orang, asnaf C ada 15 orang, ada 5 orang. Ya harus bagi. Sehingga bisa saja nanti hasilnya tidak sama yang diterima masing-masing orang. Tapi konsepnya seperti itu. Konsepnya membaginya harus dibagi rata dulu per asnaf, baru per asnaf dibagikan orang-orang di dalamnya dibagi sedapatnya itu. Itu semakin banyak orangnya yang di dalam satu golongan itu ya baginya semakin mengecil daripada yang golongan yang lain. Itu konteksnya seperti itu. Teknis keadilan ya. Teknis pembagiannya keadilan dan memang sesuai proporsinya gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata orangnya sedikit, di lingkungannya cuma miskinnya sedikit, ya dapatnya banyak itu nanti. Dapatnya banyak. Artinya tidak ada sisa. Harus dibagikan semuanya. Gitu. Tapi sejauh ini sampai detik ini kita sepakati bahwa model pembagian yang sering kita lihat di masyarakat tuh memang masih menjadi PR lah ya. Lah ini stakeholder yang punya kewenangan itu ya mari pikirkan bersama. Ini bagaimana perlu entah ambil atau sebatas istilah namanya panitia dan sebagainya, perlu ada entah diklat atau entah pencerahan tentang masalah hal-hal yang mungkin secara khalayak kadang masih belum difahami. Jangan-jangan sudah berani menjadi amil, berani menjadi wanita, tapi tidak paham caranya atau syariatnya cara mengerjakan atau membagikan zakat. Kalau kinten PR ini kan memang sudah lama diberikan itu oleh dan lama juga belum terselesaikan nih. Kalau misalnya kita melihat, kita sering sekali lihat ada itu masih ada yang kelaparan, yang hidup di bawah kolong jembatan dan sebagainya di daerah lain misalkan. Kalau memang itu termanajemen dengan baik, seharusnya itu kan ya sedikit mengurangi lah paling tidak yang di situ itu. Nah lagi ngeten nih, karena fenomena PR itu tadi ya. Kemudian gini, pertanyaannya adalah apakah orang yang berzakat itu harus lewat amil atau panitia zakat? Gimana? Sebenarnya malah tidak harus. Jadi zakat itu ada 2 cara yang bisa dikerjakan, bisa melewati amil. Sebenarnya hanya 2, melewati amil atau diserahkan sendiri. Langsung ke mustahiquz zakah, langsung kepada orang yang berhak menerima. Sebenarnya begitu. Jadi kalau ada panitia itu sebenarnya bukan amil ya. Jadi kita harus bedakan nanti antara panitia yang dibentuk secara individu, secara inisiatif sendiri, atau yang statusnya amil. Nah, kalau lewat amil ya jelas nanti kewenangan dari amil itu yang membagikan kemana saja. Itu kewenangan dari amil. Bisa juga dengan cara dia langsung menyerahkan ke yang bersangkutan yang berhak menerima. Misalkan dia melihat di tetangga kanan kirinya masih banyak orang yang bisa menerima, dia bisa langsung serahkan ke sana. Tapi kalau konsepnya berbeda kalau menyerahkan sendiri. Kalau menyerahkan sendiri tadi tidak harus semua asnaf dia beri. Artinya yang penting dia bisa ambil dari satu asnaf saja, misalkan dari golongan miskin saja, minimal ada 3 orang. Ada 3 orang atau campur-campur ya, dari orang miskin 1, orang 1, 3 orang. Itu minimal itu. Bahkan kalau misalkan hanya sedikit sekali, cuman misalkan dia zakat fitrah hanya untuk sendiri atau dia dengan istrinya saja, tidak menzakati anak dan sebagainya, mungkin karena anaknya sudah mandiri semua, jadi dia kewajiban bayar zakat hanya 2 orang, itu kan cuma sedikit, hanya sekitar 5 kilo lebih sedikit gitu kan. Hanya sekitar 5 kilo. Kalau dibagi 3 orang itu kok pantas apa enggak? Atau dia misalkan hanya 1 lah, dia hanya membayar untuk sendiri, masih bujangan bayar zakat sendiri, kan cuma sedikit sekali. Kalau dibagikan untuk 3 orang kok enggak pantas. Ini ada pendapat ulama yang mengatakan boleh, cukup 1 orang saja juga boleh, terutama kalau memang jumlahnya sedikit. Ini konsep kalau membayar sendiri.
beda dengan konsep lewat ambil. Kalau ambil ya harus diratakan semuanya tadi seperti itu. Perbedaannya di situ. Dan semakin ke sini saya lihat memang kalau ukurannya mungkin yang saya sebut di sampling di tempat saya tadi ya, kebanyakan semakin ke sini memang beberapa orang tuh memutuskan untuk bayar sendiri ke itu ya yang berhak, daripada mungkin dia berpikir aku kok kayak setorono dibalik nang aku dan sebagainya ya. Dan beberapa orang sudah gini ya, saya pernah ya mungkin masa kecil dulu kan ya diutus gitu ya ngobengnya itu, akhirnya saya berikan kepada seorang itu ditolak. Saya sudah zakat tadi siang, sudah dikembalikan. Nah ya sekali lagi kita kembali ke permasalahan awal tadi, emang ada PR besar di situ yang saya kira emang segera terselesaikan ya. Juga begini, adanya apa orang-orang terus kemudian punya pemikiran-pemikiran dalam tanda kutip kurang percaya terhadap apa ya ambil ataupun apa yang ada itu, kira-kira juga seperti itu. Mungkin juga ada merasa sudah benar apa enggak. Nah, ini loh, maka perlu kita benar-benar ditertibkan lagi, di-manage lagi, kita membenahi lagi tentang ambil dan lagi agar benar-benar ini menjadi mengembalikan kepercayaan juga kepada masyarakat tentang bahwa benar-benar kalau mereka menyerahkan ke ambil ini benar akan lebih maslahah, bisa lebih tersebar lagi lebih baik daripada misalkan seperti itu. Mungkin karena orang tidak percaya kadang-kadang timbul karena mungkin dia melihat sendiri atau mendengar isu-isu atau dan sebagainya yang menganggap kok kurang meyakinkan begitu. Nah, ini yang memang perlu PR, ini perlu dibenahi seperti ini. Maka saya juga sebenarnya ngarep bagaimana lembaga-lembaga atau stakeholder ya, misalkan dari Basnas, Lazisnu, Lazismu atau lembaga-lembaga seperti itu yang punya kewenangan, punya apa ya, membawahi banyak ambil atau yang lainnya itu sebelum merekrut atau mendayagunakan UPZ dan sebagainya di bawahnya, ini benar-benar diberi bekal yang memadai. Jadi tidak hanya sekedar dikasih tugas, tapi juga dibekali dengan pengetahuan, konsep-konsep yang matang gitu, yang sudah matang gitu. Saya seperti kok agak curiga, jangan-jangan hanya dikasih oke lah, cuman bagian sini, tapi tanpa ada pembekalan yang memadai. Khawatirnya begitu tadi, jadinya menimbulkan orang juga kurang percaya dan sebagainya itu tadi. Iya. Dan secepatnya emang PR ini emang segera dikerjakan dan diselesaikan ya. Jangan sampai nanti ini zakat apa tukar menukar beras gitu. Enggak ya, mungkin ada closing statement untuk para pemirsa terkait dengan zakat atau yang lain di penghujung acara ini. Untuk terutama yang kami harapkan, banyak sekali sekarang ini kan tentang ada orang-orang ya menganggap membentuk kepanitiaan yang sebenarnya kalau kita kembalikan ke definisi ambil, mereka ini tidak layak, tidak memenuhi kriteria untuk disebut sebagai ambil, karena definisi ambil itu sendiri dalam konteks fikihnya adalah orang-orang yang dibentuk atau diangkat oleh imam, oleh pemerintah, oleh pimpinan. Konsepnya harus begitu. Harus begitu. Jadi kalau dia membentuk sendiri, remaja masjid bentuk sendiri, takmir masjid bentuk sendiri, itu sama sekali tidak bisa masuk kategori amil. Sementara amil atau tidak amil itu sangat berbeda. Amil atau tidak amil itu sangat berbeda. Artinya gini diantaranya, kalau amil, ketika orang membayar zakat kepada amil yang memang statusnya benar-benar amil secara fikih, secara syar'i, maka kalau ada kesalahan dalam bagaimana mentasarufkan zakat ini, orang yang membayar zakat itu sudah tidak ada masalah, dia tetap sah. Kesalahan tanggungannya amil. Tapi kalau dalam konteks seperti panitia yang ini tidak bisa masuk kategori amil, panitia yang tidak bisa masuk ya, itu sebenarnya orang ini statusnya hanya wakil
wakil dari muzaki, orang yang bayar zakat. Nah, kalau wakil ini ada kesalahan dalam proses entah pembagian atau yang lainnya, atau penghitungan atau yang lainnya, ada kesalahan, ini tidak sah. Konsekuensinya ini masih sama halnya yang membayarkan juga tidak salah dalam cara. Itu sama dengan tidak sah. Beda dengan kalau yang kesalahannya yang ambil gitu. Akhirnya mari kita tertibkan semuanya. Bagus memang, karena kalau ada semacam panitia di setiap wilayah, setiap lingkungan sudah ada, itu memang lebih memudahkan, lebih cepat dan sebagainya. Kalau semua harus terpusat di kabupaten atau di kecamatan itu kan terlalu ribet dan terlalu memakan banyak waktu. Kalau di lingkungan semuanya ada, itu kan lebih enak. Cuman alangkah baiknya bagi lembaga-lembaga kepanitiaan yang masih belum, ini bisa menjadi amil, tinggal meminta legalitas dari Basnas, dari lembaga yang sudah diakui oleh negara, seperti Basnas ini yang miliknya pemerintah, atau di lembaga yang sudah mendapat SK dari Kementerian Agama, Lazismu, atau yang lainnya. Itu kita melihat dulu daftarnya ada enggak lembaga-lembaga itu. Lah lembaga ini bisa mengeluarkan semacam SK yang menunjuk unit-unit di bawah di lingkungan desa, dusun, RT dan sebagainya, itu dengan SK mereka bisa menjadi amil. Ini penting sekali. Mudah-mudahan depan semakin rapi, semakin baik, sehingga benar-benar zakat ini semakin berdaya guna dan semakin memberikan kemaslahatan yang lebih luas kepada segenap masyarakat, terutama ya kaum muslimin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Oke, pada kesempatan ini insya Allah bersambung ya. Yang bersama kita pada kesempatan ini Gus Muhammad Khairuddin. Beliau ini ketua koordinator penyuluh agama Islam Kecamatan Gandusari. Kita bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya ya. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.